Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggalmu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja bersama seluruh umat Kristiani merayakan Hari Raya Paskah. Selamat Hari Raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini bukanlah sebuah isu ataupun sebuah gosip, hoax, tapi sebuah kenyataan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dalam kehidupan kita, khususnya di kalangan para wanita, yang namanya gosip itu sangat laris manis, dicari-cari, dan senantiasa menjadi buah bibir. Sama halnya seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada gosip, di situ ada ibu-ibu. Karena dirasakan nikmat, enak dan manis. Maka ketika tidak puas mendengar cerita dari ibu si A, dicari ke ibu B. Belum puas mendengar dari ibu B, dikorek-korek dari ibu C. Tidak puas dengan ibu C, dikejar sampai ke ibu D. Dan seterusnya, sampai gosip itu sendiri terlanjur menyebar ke orang lain yang bukan kelompok ibu-ibu tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari Minggu Paskah di kalangan para rasul dan murid-murid Yesus, gosip atau isu tentang Yesus mulai santer terdengar. Isu atau gosip itu ternyata santer juga di kalangan para elit agama Yahudi dan pemerintahan. Gosip itu mulai muncul dan mulai menghangat karena Maria Magdalena dan ibu-ibu lain menyebarkan kepada Simon Petrus dan Yohanes bahwa jenazah Yesus diambil orang dari makam.
karena ia hanya melihat penutup makam Yesus tidak ada lagi di tempatnya. Mendengar gosip yang mendebarkan jantung itu, Petrus pun secepat kilat mencari kebenaran. Ia bukan lari kepada murid lain, tapi ia pergi ke makam dan melihat kain kafan dan tutup kepala Yesus sudah tergulung di sana. Melihat itu ia menjadi percaya. Ia percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya, bukan menghilang atau jenazahnya diambil orang seperti yang diisukan atau digosipkan oleh banyak orang, termasuk Maria Magdalena. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini gosip atau isu tentang kebangkitan Yesus kurang populer. Gosip atau isu tentang kebangkitan Yesus hanya berlaku sekali dalam 1 tahun saja. Itu pun hanya pada malam Paskah sampai Minggu Paskah yang ke-6 di kalangan orang Kristen. Isu atau gosip tentang Yesus dan kebangkitannya telah dikalahkan oleh isu politik tentang pencalonan presiden, isu sepak bola tentang kehebatan Messi dan Ronaldo, isu tentang para koruptor, dan isu tentang para selebritis. Hanya segelintir orang saja atau sekelompok orang atau stasiun televisi tertentu saja yang berminat dan sekali-sekali membicarakan dan mempertontonkan tentang Yesus dan Paskah kebangkitannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pesta Paskah atau pesta kebangkitan Tuhan Yesus mulai dari tadi malam sudah kita rayakan dengan penuh hikmat. Pesan Paskah yang diwartakan Yesus pada kita sejak tadi malam adalah pesan untuk tidak takut menegakkan kebaikan dan kebenaran demi tercapainya damai atau shalom bagi siapa saja. Pesan untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran serta mewartakan dan membagikan damai itu bukan saja berlaku bagi para murid, tetapi juga berlaku bagi kita semua. Kita semua diajak untuk menciptakan dan membagikan damai di tengah-tengah kejahatan dan kekerasan dunia. Kita diajak untuk menciptakan dan membagikan damai di tengah-tengah ketiadaan maaf atau pengampunan. Kita diajak untuk tidak takut menciptakan dan membagikan damai ketika ada kebencian, kemunafikan, iri hati, dan dendam yang merajalela. Warta Paskah juga mau mengajak kita untuk tidak gampang menyebarkan gosip murahan ataupun dengan gampang menelan mentah-mentah gosip yang belum tentu ada kebenarannya. Petrus dan Yohanes telah menunjukkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka tidak gampang termakan isu atau gosip bahwa Yesus telah menghilang dan jenazahnya diambil orang. Ia menguji kebenaran gosip itu dan bahkan memperbaiki gosip itu bahwa tidak benar Yesus menghilang atau jenazahnya dicuri orang. Yang benar adalah bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita wartakan dan kita tebarkan warta kebenaran, warta sukacita, warta kebaikan, warta keadilan, dan warta kejujuran di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tempat kita bekerja, di tengah masyarakat, dan di mana saja kita berada, agar kiranya kita dan dunia ini bersukacita. Inilah warta Paskah, warta kebangkitan Tuhan sesungguhnya yang mendatangkan kedamaian, shalom, dan sukacita bagiku, bagimu, bagi dia, dan bagi kita semua. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa kami, bersama Yesus Kristus Putramu yang bangkit, perkenankanlah kami
untuk ikut serta mewartakan kebenaran dan kedamaian di dunia ini. Maka bantulah dan semangatilah kami, agar kami tidak mudah putus asa bila kami mengalami hambatan dan tantangan dalam pewartaan sukacita dan kebaikan, serta kemurah hatian-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.